Oke guys, ya jadi hari ini sebelum kita bahas di market, karena sekalian lah ya udah lama nggak bahas-bahas altcoin juga dan banyak banget yang request bang koin A, koin B, koin C gitu gimana di market. Ya sekalian lah kita bahas sekali-sekali ya karena konten aku udah belakangan ini 2 mingguan ini Bitcoin terus gitu kan. Nah jadi sekalian lah hari ini kita khusus bahas altcoin, mana tahu ada pergerakan yang masif dan bisa buat kita cuan instan ya, cuan cepat ya. Jadi main scalp aja ya. Nah, bagi teman-teman yang mau hold, it's okay, nggak masalah. Yang aku hold cuman ini sama BNB gitu, sama Bit ya. Nah, jadi ini ya per hari ini tanggal 22 Maret ya, harganya belum terlalu ada efek signifikan. Kemarin 722 ya. Sekarang udah 73,4. Nah, ini benar-benar drill parabolic sih. Parah ini ya. Kalau teman-teman lihat ini benar-benar bentuknya tuh mau parabolic guys, dan target aku tuh di sini. Nah, 0,0096 ya. Nggak tahu itu berapa, apakah di harga 140 perak atau gimana. Nah, kira-kira segitulah ya. Ini kok kita gelapin. Nah, ini kan asik gitu, yang dark gitu kan enak gitu kan. Nah, jadi kalau di sini teman-teman mau beli di mana ya langsung saja di Maxi Global, baru teman-teman lempar ke MetaMask atau Trust Wallet atau langsung staking di komunitasnya itu gitu kan. Nah, jadi linknya untuk Maxi Global ini teman-teman bisa cari di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman daftar di situ untuk dapatkan bonus 10% diskon fee perdagangan dari setiap yang teman-teman lakukan, karena jujur aja agak lebih gede fee-nya di sini. 0,16% guys, yang biasa kan 0,1%, 0,12% gitu kan. Kalau di Binance aku cuma 0,075 gitu, jadi lumayan gede fee-nya. Jadi kalau pakai link referral aku lumayan untuk diskon fee-nya ya. Nah, jadi gitu aja, kita intro dulu. 5 Air Chain. Oke, 5 Air Chain. Kemarin booming banget Breeze ya. Bryce ya. Ada yang beli 200.000 ya. Bukan nggak lama ya. Tiba-tiba kayak hilang aja, lupa mungkin ya. Setelah beberapa tahun, setahun lebih tepatnya beberapa bulan berlalu, harganya udah jadi 400 juta, modal 200.000. Gila sih, itu belinya di pre-sale waktu itu dan wow. It's amazing, itu benar-benar luar biasa. Oke, jadi aku nggak bakal ngelewatin lagi yang kayak gitu karena apa? Satu teman-teman, kalau yang blockchain sendiri ya, tanda kutip blockchain sendiri ya, itu bakal parah men, itu bakal gila gitu ya, apalagi layer 1 ya, banyak banget tuh kayak Loop Network, kemudian Bryce ya, kemudian yang lainnya, dan ini akan menjadi yang salah satu the next gitu ya, the next top 10 di coin market cap. Nah, itu kata mereka ya, oke. Nah, jadi kita bakal bahas dulu 5 Air. Nah, jadi bagi teman-teman yang nanya ini masih bisa nggak dibeli, ya kalau teman-teman mau ikut langsung saja klik link grup yang ada di kolom deskripsi ya. Itu ada grup aku dari komunitas ya. Jadi di situ aku dapat alokasi lah untuk berbagi kepada teman-teman, tapi nggak bisa banyak ya. Bisa mungkin 50 ya. Atau kalau misalnya lebih aku bakal bagiin, tapi aku tetap mau beli lagi guys ya. Nah, kemarin aku dapat di private sale. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harganya sekarang udah 0,2 loh, ya kan? Kalau dijual di harga ini aja aku udah profit 2 kali gitu. Aku beli kemarin di harga 0,08, belum 0,1 guys ya. 0,08 itu di private sale-nya. Ya sama type-nya ERC20, kemudian 20% per bulan. Jadi ini nanti tanggal 29 ini distribusinya 20% dulu. Sisanya baru the next untuk berapa bulan ke depan lagi gitu ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat ya backup-nya ya, backersnya gila, ini banyak banget, gila pantas ini ya. Kalau kalian cari ya di Twitter ini booming banget, gila parah. Ini belum pernah koin yang baru-baru mau muncul ini se-booming ini, jujur aja. Biasanya booming itu token-token gitu. Kalau ini koin yang bakal punya blockchain sendiri gitu guys. Ya, nanti kita lihat di sosmednya ya. Kita lihat dulu nih, gila. Ini benar-benar mantap sih. Ada BCA Investment juga, kemudian ada yang mana yang hebat ya?
kemudian ada It's Blockchain, kemudian ada kalau nggak salah ada ini ya, nah ini Oracle ya, kemudian ada Alphabet nih, mungkin kalian nggak tahu ya, ini khusus untuk yang hebat lah, pokoknya ini tuh the backupnya tuh udah mantap gitu ya. Nah ini founder of Yield App, teman-teman nggak tahu ya, ini token ya Yield App ini. Nah ada tokennya, kemudian Dreambot Capital ini punya Indonesia ya guys ya, ini Dreambot ini punya orang Indonesia, dan apa lagi nih ya, kira-kira gitulah. Pokoknya ini yang baru di sini, yang baru backup di sini, belum yang besar-besar ya, belum yang kayak yang Huobi Ventures dan segala macam, itu ada juga gitu. Jadi kita lihat aja nanti ya apakah dicantumin logonya atau enggak, tapi sekali lagi kita lihat di sini websitenya 5IR Chain ya. Nah, 5IR ORG ya, kita lihat ngapain mereka gitu kan. Kenapa se-booming ini gitu kan. Nah, ini webnya udah keren sih. Blockchain meets sustainability ya. 5IR is a fifth generation blockchain bringing a paradigm shift for profit to a for benefit economy. Nah, jelas ya. Di sini kalian bisa lihat 600 ms transaction time, 600 ms ya. Lumayan cepat. Jadi high transaction throughput, kemudian low transaction fee and high scalable. Memang semua blockchain ini kalau baca gininya ini tuh mirip ke Avax gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Why choose 5IR ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ada governance, ada fortune, ada social experience, dan ada untuk universitiesnya. Nah, di sini pokoknya keren sih. Udah mereka tuh ekosistemnya tuh menggabungkan ekosistem DAO, kemudian menggabungkan ekosistem ekonomi yang ada di dunia nih ya. Ini ada sustainable development goals-nya, ada untuk orang, ada untuk makanan, kesehatan, pendidikan, ada untuk air bersih, ada untuk kelautan, kemudian penghijauan dan segala macam. Ini tuh benar-benar projectnya kayaknya mau memborong gitu ya, memborong semua yang ada. Nah, tapi ya satu ya, apakah sanggup gitu kan? Karena ini kan berdasarkan jurnal juga. Jadi mereka tuh bukan cuma blockchain, tapi mereka juga research, kayak ada penelitinya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau menurut aku ini tuh udah parah banget gitu ya. Nah, jujur aja makanya se-booming ini gitu ya. Nah, ini belum dikonfirmasi kecepatannya berapa karena mereka masih pakai ERC20 ya, belum mainnet. Nah, nanti mungkin setelah itu baru dimainetkan. Jadi dari awal ERC20 dulu baru dimainnet gitu. Oke. Nah, jadi mungkin saat ini lagi perkembangan untuk blockchain-nya teman-teman ya. Nah, ini dari dari webnya. Nah, kita lihat Twitternya guys ya. Kita lihat ke Twitternya nih. Kita lihat ke Twitternya dulu. Nah, ya. Ini tokennya belum rilis ya. Ingat, ini tokennya belum rilis. Followersnya udah 250.000 ya. Udah 250.000. Nih teman-teman bisa lihat, gila, parah ya. Ini kita bandingkan ya dengan salah satu yang contohnya itu adalah BSC Station ya. BSC. Nah, BSC Station ya. Ini ini udah lama tapi baru cuman 300-an gitu. Belum berapa? Belum 200 udah lama, maksudnya baru 300. Sedangkan si 5IR ini ya, teman-teman bisa lihat ini tuh belum rilis men ya kan. Ini tuh belum rilis, tokennya belum rilis gitu, belum masuk ke market gitu kan. Belum masuk ke market manapun. Ya, public sale aja baru mulai gitu. Tapi udah wah parah, ngeri. Ini bakal jadi the best mungkin ya, the best new crypto in this year mungkin gitu kan. Nah, ini nggak perlu yang lain dah, yang penting kita lihat website sama Twitternya, tokenomics-nya udah teman-teman bisa download sendiri. Oke. Nah, kira-kira gitu aja ya tentang 5IR ini. Teman-teman bisa nanti langsung aja ya, kalau mau langsung masuk grupnya. Tapi ingat ya, aku nggak jamin semua bisa dapat karena ini tuh terbatas banget. Yang kemarin aja nggak lama si public sale-nya benar-benar ludes gitu ya. $5.000 kalau nggak salah alokasinya tuh ludes. Nah, kita nggak tahu yang ini berapa ya alokasinya. Kalau misalnya dapat banyak ya puji Tuhan, tapi aku kan mau nambah gitu rencananya. Cuman gimana ya, kemarin beli 0,08, sekarang 0,2, jadi jatuhnya ke averaging up gitu. Tapi kalau dihitung ya tetap profit sih. Targetnya berapa? Targetnya mungkin seharga Solana baru aku jual. Oke. Nah, kalian hitung lah berapa kali lipat ya. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Oke, langsung kita bahas ke token yang mau kita bahas. Oke. Nah, pertama aku mau bahas si Tetong dulu guys ya, si Tetong. Nah, ini Tetong ini kemarin hard fork ya. Tapi satu, nggak ada pergerakan yang cukup signifikan. Di sini kemarin aku suruh beli TP1 aja nggak sampai gitu, dan sekarang dia mungkin mau breakout. Ini ada apa ya, ada pola mau breakout di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pakai time frame besar ya, daily ya.
Nah, cuman di sini ini yang menjadi pengganggu. Tapi kalau misalnya secara RSI ini masih bullish, masih bullish divergent gitu. Jadi teman-teman bisa masih enak lah pokoknya kalau misalnya mau beli gitu kan. Tapi ingat, lebih baik kalau aku sarankan itu tunggu breakout, karena bisa aja teman-teman kesini tiba-tiba balik arah. Kenapa? Ini gangguannya tuh letaknya tuh di sini. Nah, ingat ya theta ya. Ini bisa dipantau-pantau, udah gambar. Kemudian aku mau bahas lagi aksi infinity. Aksi AXS USDT ya guys ya. Ini kita lihat ini Binance saja. Nah, AXS USDT. Nah, ini kalau dilihat benar-benar parah ya. Parah dalam artian teman-teman lihat. Nah, ini balik ke support. Nah, ini belum ada pola yang sangat menguntungkan kita ya, karena kita lihat di sini ini ada support aja. Nah, ini ada bagian support sebelah sini ya. Kita garis, kita kasih warna hijau. Oke, ini ada support aja ya. Dan kalau kita tarik garis, ini tuh kayaknya jujurnya masih jauh banget guys. Ya. Nah, ini tuh masih jauh, harusnya tuh masih jauh. Nah, kalau misalnya itu kan kayak gini nih. Oke. Nah, ini masih jauh sih sebenarnya gitu. Cuman memang ada indikasi mau breakout karena dia sempat di sini membentuk pattern yang kalau kita bilang ini adalah ascending ya, ascending triangle. Nah, dia bentuknya tuh yang kayak gini, ascending triangle. Tapi juga untuk time frame besar ascending triangle juga teman-teman bisa lihat, tapi belum breakout. Nah, jadi aku belum berani merekomendasikan untuk dibeli. Kenapa? Ya takutnya fake out guys. Nah, kenapa fake out? Di sini nih permasalahannya tuh di sini ya. Tapi kalau secara RSI rata-rata udah mau di atas 50%, itu artinya masih bullish guys ya. Nah, kalau kita bikin risk rewardnya, coba tarik nih guys ya, mungkin kita bikin ke atas ya, balik kok kebalik, salah ini kita long position ya. Oke, risk rewardnya mungkin sebanding nggak ya, kita lihat dulu sebanding apa enggak. Misalnya kita entry-nya di sini. Oke, turun lagi dikit ke bawah. Nah, kalau aku nggak jauh-jauh sih, ini ada resist di sebelah sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kira-kira profitnya 50% juga gitu ya. Kalau misalnya ke area 80, ini kan targetnya 80 nih. Kalau misalnya breakout di area risk merah ini ya, itu bisa sampai 80% guys. Nah, ya. Nah, ini aksi ya. Masih ada pergerakan yang ini yang oke, tapi permasalahannya tuh dia tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu low, higher gitu. Dia benar-benar lower banget ya, masif maksudnya belum masif gitu ya. Jadi bagi teman-teman ya boleh dipantau gitu kan. Ini dari AXS atau XC. Kemarin kan ada yang nanya tuh, karena lumayan jauh juga turunnya gitu kan. Apakah bisa ke sini? Ya nggak tahu ya. Catatannya dengan catatan ya satu lagi sih Bitcoin gitu. Oke, lanjut ke Polkadot. Nah, ini kemarin udah aku gambar ya, dan ternyata rusak ya. Ini udah gambar lama banget ya. Kita clear, kita mau gambar ulang yang lebih better ya. Nah, sama, polanya sama. Kalau dilihat itu sama ya. Ini ada support sebelah sini, kita pakai daily aja karena biar jangka panjang kita lihatnya ya. Ini ada support sebelah sini guys. Oke, ini support. Nah, kemudian kita kasih garis sebelah sini. Oke, ini nggak bisa ya. Nah, jadi kejauhan, berarti kita ambil dari sini aja nih. Nah, kita ambil dari sini guys. Oke, kita ambil dari sini. Nah, oke, ini udah breakout ya harusnya gitu kan. Tapi kalau aku belum terlalu apa sih sama pergerakan yang kayak gini. Nah, kalian bisa lihat juga si indikatornya ini. Cuman di sini tuh enak gitu, supportnya memang jujurnya di kemarin dari area 18 itu udah sebenarnya aku mau suruh tangkep, cuman masih ngeri sedap juga gitu kan, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri lah gitu kan, risk rewardnya masih belum berbanding gitu kan ya. Karena ini digoyang dikit aja udah jatuh nih, udah bisa langsung satu candle merah panjang ke bawah ya. Nggak panjang amat sih, tapi setidaknya ya ngikut pergerakan Bitcoin lah ya gitu kan. Next kita lihat lagi, ada di sini aku mau bahas ada USDT. Nah, ini the real scam sih, jujur aja ini the real scam parah. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah SNR flip ya. Jadi ini udah jauh banget gitu. Oke, kita cek nih ya. Nah guys, ini kalau dilihat-lihat ya, ini juga sebenarnya udah ada pergerakan mau breakout ya. Nah, ini SNR flipnya harusnya di sini gitu. Bentar ya, ini aku coba gambar SNR flipnya. Nah, di sini ya, dia udah jebol di garis merah ini, dan di sini memang ada support ya. Di sini tuh memang ada support nih ya.
tapi kecil doang nih. Nah, kecil doang nih. Nah, ya, karena di sini kalian bisa lihat ya, ini nggak jebol. Kemudian ini nggak jebol. Kemudian ininya nggak jebol, ya. Ininya juga kita lihat apakah jebol atau enggak. Jadi jangan kita kasih dislike dulu ya. Nah, ini kalau misalnya naik ya, berapa risk rewardnya bang? Aku nggak jauh-jauh ke resist sebelumnya aja yang kayak tadi ini kan di sini. Oke, pasang sampai bawah sini. Ini masih tempat area belinya masih cocok. Ini masih tempat area belinya masih cocok. Ya kira-kira di sini untuk resistnya nggak jauh-jauh. Oke, jadi targetnya sebesar 71%. Wow, gede juga ya ternyata. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, cantik ya. Nah, ini tinggal tunggu aja sebenarnya. Tapi ya pantau aja dulu Bitcoinnya karena ya masih waspada, masih ya kalian tahu sendiri lah pergerakan daripada Bitcoin kayak gimana. Kira-kira gitu aja ya analisa out pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.